Baik, masa dan tempat ini kita berikan kepada Pastor Jibil Simba, pengarah penatelayanan SSD. Shalom, selamat Sabat. Apa suara saya kedengaran, Pastor? Sangat luar biasa, mantap. Puji Tuhan. Salam dari kota Cebu. Kami sedang berada di Cebu, Philippines. Pada ketika ini berada di hotel. Ada program bersama dengan kepimpinan, seminar kepimpinan untuk publishing ministry. Membawa saya untuk bersama mereka sejak semalam. Dan saya mohon izin mereka untuk hari ini tidak dapat bersama dengan mereka, hanya besok dan hari Isnin, karena mau bersama dengan jemaat umat Tuhan di Sabah. Puji Tuhan. Terima kasih luar biasa program ini, Pastor Justin. Saya senang karena kita senantiasa bergerak dan terus maju di dalam pekerjaan Tuhan dalam penatelayanan ini. Terima kasih Presiden Sabah Mission Pastor Ferdinand yang sudah memulahkan kata-kata tadi. Sungguh luar biasa mendengar dari adik Geraldine. Satu talenta ini juga merupakan penatelayanan. Ibu bapa yang mengambil masa mendidik, memupuk anak ini untuk satu pendidikan. Ya, mengambil masa, ini adalah satu penatelayanan yang baik karena dengan penyampaian yang sungguh luar biasa, puji Tuhan, dan lagu istimewa yang disampaikan oleh Elani dari Poturidong tadi berkaitan dengan penatelayanan Tuhan, penatelayanan kita. Puji Tuhan, terima kasih Malaysian Union Mission juga Stewardship Director Pastor Kojel buat semalim bersama dengan kita dan seluruh anggota jemaat yang bersama dengan kita melalui Zoom ini dan juga Facebook dan juga mungkin YouTube. Puji Tuhan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mazmur 24 ayat 2 yang 3. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 32 dan 33. Dengan mengingat hari Sabat agar itu disucikan, engkau harus bekerja dan melakukan semua pekerjaanmu selama 6 hari. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Tuhan di dalam naungannya menaungi kita pada Sabat ini di mana sahaja. Ada saya melihat gereja berkumpul bersama, satu jemaat di dalam gereja, anggota-anggota berkumpul bersama untuk mendengar firman Tuhan. Tajuk pelayanan khotbah kita pada Sabat ini ialah nasihat penatelayanan, iman, dan keuangan di akhir zaman. Pada Sabat ini juga hari yang luar biasa bagi kita, satu hari yang indah pada Sabat ini. Tahniah, puji Tuhan, Pastor Justin, oleh karena seorang pendeta yang energetik, mempunyai semangat dan inisiatif yang pastor sudah rancang ini dan hari ini menjadi realiti bagi kita untuk tidak sabar-sabar memulahkan, maraton, membaca Counsels on Stewardship, nasihat penatelayanan. Pastor saya berharap ini kita sudah mulakan dahulu, tetapi puji Tuhan dengan inisiatif ini Pastor Justin telah memastikan bahwa setiap kita bermula pada tahun ini, sementara kami menerajui tanggung jawab yang sangat penting dalam jabatan penatelayanan, Pastor Justin telah memastikan bahwa sebelum semuanya bermula, kita akan memulahkan
membaca nasihat, buku nasihat, tulisan Ron buat dalam tulisan Ellen White, nasihat penatalayanan. Karena di dalam buku ini, Anda tidak akan pernah menyesal demi selembar untuk membaca nasihat untuk penatalayanan. Dan ayat kunci kita pada pagi ini, Yakobus 5 ayat 2 hingga 3, kekayaanmu akan reput dan pakaianmu akan dimakan gegat. Emas perakmu akan berkarat. Karatnya akan menjadi saksi menuduhmu dan akan menghanguskan tubuhmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Sabat yang indah ini kami memulahkan sabat untuk setiap satu kami menyadari akan pentingnya pembelajaran dan mendengar firman Tuhan. Terutama sekali pada hari ini adalah hari pelancaran untuk Sabah Mission di seluruh jemaat Sabah Mission untuk mula membaca nasihat, satu buku untuk nasihat penatalayanan. Ada sudah yang sudah memulahkan, mungkin sudah menghabis membaca buku penatalayanan ini. Tetapi ya Tuhan, bagi mereka yang sudah menghabiskan pembacaan dan mereka yang memulahkan pada hari ini, berkat dari Tuhan adalah berkat yang sama untuk lebih mendengar firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih. Kami serahkan semua doa ini dalam nama Yesus. Amin. Nasihat penatalayan. Kenapa Tuhan telah memberikan nasihat-nasihatnya melalui Ellen G. White. Mrs. Ellen G. White telah mengambil cabaran ini untuk dijadikan sebagai saluran berkat dari Tuhan untuk menasihati, untuk memberikan pedoman, untuk memberikan kita pengajaran tentang penatalayanan. Dalam buku nasihat penatalayanan halaman 111. Di sini mengatakan sebagai penatalayan anugerah Tuhan, kita mengendalikan harta Tuhan. Besar sekali artinya bagi kita untuk dikuatkan oleh anugerahnya hari demi hari, untuk sanggup memahami kehendaknya, untuk didapati setia dalam perkara yang kecil, sama seperti dalam perkara yang besar. Jikalau ini pengalaman kita, pelayanan kepada Kristus akan menjadi satu kenyataan di dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan kepada kita patut kita pantulkan kembali kepada pujian dan perbuatan kebajikan. Puji Tuhan. Kita melihat situasi keuangan di akhir zaman. Gambaran yang suram, kemelesetan keuangan, terutama sekali pada waktu pandemik dan selepas post-pandemik. Kita melihat ada banyak ramai orang yang telah hilang pekerjaan. Satu pengajaran yang kita harus pelajari, apa yang kita hargai, apa yang kita simpan, apa satu hari nanti akan menjadi tidak bernilai dan akan menjadi kesaksian terhadap kita. Wahyu 13 ayat 17 mengingatkan kita, mempunyai satu makna yang sangat-sangat signifikan kepada anggota gereja di seluruh dunia, bahwa satu hari nanti akan datang apabila tidak ada yang boleh membeli atau menjual oleh karena apabila kita taat kepada Tuhan. Mungkin ini risiko yang kita akan hadapi, tetapi dia tidak akan berakhir di situ. Karena Yesaya 33 ayat 16 mengatakan, kalau tidak kita perlu takut, kita tidak perlu takut apa-apa apabila hari-hari itu akan tiba, karena janji telah diberikan, makanannya telah disediakan, air minumnya terjamin. Ini adalah firman Tuhan. Dan ini akan berlaku khusus kepada mereka yang mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu dan kebenarannya. Oleh karena
Matius 6 ayat 33 menyatakan, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things," semua ini akan diberikan, ditambahkan kepadamu. Kemelesetan juga dalam zaman Alkitab. Karena sudah dikatakan dalam Amos 8 ayat 11 hingga 12, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan menimpahkan kebuluran atas negeri ini. Kebuluran apa? Kebuluran kehausan, karena tiada makanan atau tiada air, melainkan untuk mendengar firman Tuhan. Dan apabila ada kebuluran untuk mendengar firman Tuhan, mereka mau mengembara dari laut ke laut, dari utara ke timur, menjelajah untuk mencari firman Tuhan, tetapi mereka tidak akan menemukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau menantikan masa kebuluran akan firman Tuhan ini terjadi? Barulah kita mencari firman Tuhan. Sekaranglah waktunya mencari, belajar, membaca firman Tuhan, tulisan Roh Nubuat, agar pada waktu nanti kebuluran untuk firman Tuhan, kita tidak akan mengalami satu kebuluran akan firman Tuhan karena kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita melihat bilioner dunia. Ini saya dapati baru tahun ini. Baru tadi pagi saya mau mencari update, oleh karena ini dari setiap hari akan berubah orang-orang bilioner ini. Tetapi kita melihat dari 2008, dari 1.125 bilioner turun satu tahun saja menjadi 793. Penurunan sebanyak 30%. Tidak banyak, tidak kekal, artinya tidak kekal orang-orang bilioner di dunia ini, dia tidak akan kekal. Dia akan berubah setiap hari. Dan orang yang terkaya di dunia, kamu lihat minggu yang lalu, nama ini tidak akan sama. Yang pertama, Elon Musk, dia yang pertama pada tahun 2022. Tahun lalu dia berbeda. Dia dari Amerika Serikat. Bisnisnya atau company-nya Tesla, Bernard dan family, Arnold, 198.6 billion dari France. Syarikatnya ialah LVMH. Dan orang terkaya yang ketiga, Jeff Bezos dari US. Apa syarikat, apa perniagaannya? Amazon, 187.3 billion. Bill Gates, orang yang keempat sekarang ini, dulunya yang pertama terkaya di dunia, dengan company Microsoft. Larry Page, company-nya Google. Mark, orang ini yang termuda menjadi bilioner yang ke-14 di dunia. Ini bahkan berubah. Tahun 22-23 dia akan berubah mengikut saham mereka di antara bangsa. Salah satu bangunan yang dilindungi di dunia di Amerika Serikat, bukan White House, antara bangunan yang paling dilindungi ialah Fort Knox. Fort Knox adalah salah satu bangunan yang paling dilindungi. The most protected building in the world. Bukan White House, tetapi Fort Knox. Dia mempunyai penghalang 3 pagar besar, 2 pagar elektronik dengan sensor dinding 1,3 meter tebalnya. Pintunya seberat 22 tan. Oleh kod, dengan dilindungi kod, setiap hari diubah passwordnya. Kamera yang dipasang untuk pengimbas jaringan, setiap video ini pasti dapat mengesan bayang-bayang penjenayah atau pencuri. Periuk api diletakkan di antara pagar yang kedua dan ketiga. Sistem Starlight yang boleh mengesan ancaman dan tindak balas terhadap orang-orang yang mau menceroboh. Inilah keadaan dunia, mau melindungi perkara-perkara harta di dunia ini. Laporan pekerjaan jabatan buruh di Amerika, kehilangan pekerjaan di Amerika meningkat kadar pada rekod yang terbesar. Ini tahun 2008 dan saya percaya tahun 2020 dan 2021 karena pandemik. Rangka laporan pekerjaan jabatan buruh Amerika Serikat yang membimbangkan ini menunjukkan ekonomi
kehilangan pekerjaan yang terbesar, terutama sekali dalam masa pandemik. Kadar pengangguran yang meningkat. Kita sedang melihat dan laporan ini mengatakan kami sedang merungkai sepenuhnya pasaran buruh yang berada di landasan untuk mengatasi pengangguran. Jumlah penganggur di Amerika Serikat lebih 10 tahun yang lalu, lebih dari 632 ribu kepada 11 juta. Ini memberitahu, mengingatkan kita tentang angka-angka ini. Kekayaan itu berada di tangan segelintir orang, tetapi kemiskinan yang sangat melampau untuk ramai orang. Pertumbuhan makanan dan pertanian bangsa bersatu menganggarkan 820 juta orang mengalami kebuluran dan kekurangan zat makanan setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat, dan seseorang yang mati akibat kebuluran. Apakah ini berita yang kita mau banggakan atau berita yang sangat sedih? 75% daripada mereka adalah kanak-kanak. Lihat, semakin ramai penduduk dunia, semakin banyak yang akan ditimpa kebuluran dan mati akibat kebuluran. Malangnya, sebahagian besar dari mereka ini mati tanpa mengenal Yesus Kristus. Iman dan keuangan kita di akhir zaman ini, saudara-saudari, bagaimana perbelanjaan keuangan Anda dan saya mencerminkan iman di dalam menyampaikan perkabaran 3 malaikat. Buku yang kita akan baca, kita akan lancarkan untuk pembacaan, memberi kita banyak info, banyak nasihat mengenai dengan bagaimana cara kita mengendalikan keuangan, bagaimana cara kita mengendalikan, mengenali Tuhan sebagai yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Bagaimana kita membiayai perkabaran Tuhan akhir zaman dalam konteks Wahyu 14 atau lebih dikenali sebagai perkabaran 3 malaikat. Apa yang boleh saya lakukan? Apa yang boleh Anda lakukan untuk menyokong pekerjaan ini? Hamba Tuhan Ellen White mengatakan, Tuhan tidak bermaksud datang ke dunia ini dan meletakkan emas dan perak untuk memajukan pekerjaannya. Ia melengkapi manusia dengan kemampuan untuk memperoleh kekayaan agar boleh oleh pemberian-pemberian dan persembahan-persembahan mereka, pekerjaannya tetap maju. Nasihat Penatelayanan halaman 36. Buku cek atau buku akaun Anda mengungkapkan komitmen Anda. Setiap kita, setiap orang dewasa, setiap yang bekerja mempunyai buku akaun atau kad ATM akaun Anda. Anda tidak boleh memalsukan penatelayanan. Buku akaun atau buku cek Anda mengungkapkan semua yang Anda benar-benar percaya tentang penatelayanan. Gaya hidup boleh ditulis melalui buku cek ataupun buku akaun kita. Billy Graham mengingatkan kita, buku akaun ialah dokumen teologikal. Ia memberitahu siapa dan apa yang Anda sembah, apa yang Anda sedang meditasikan sekarang ini. Ada beberapa orang-orang yang kaya di dunia ini. Dan Institut Penyelidikan Kebajikan Sosial College Boston berkata dalam tempo 50 tahun dari 1998 hingga tahun 2052, pemindahan kekayaan di Amerika akan menjadi 41 triliun dan mungkin mencecah sehingga 136 triliun. Pemindahan ini adalah kekayaan yang diperlukan untuk membiayai hasrat besar penyelesaian pekerjaan Tuhan. Kita puji Tuhan, praise the Lord. Karena dengan iman dan orang yang mau memberi, memindahkan uang untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tetapi setan mempunyai plan strateginya. Dia mengatakan, hadirkan dunia di hadapan mereka. Artinya,
mau sajikan dunia di hadapan mereka dalam cahaya yang paling menarik. Wah, setan mencoba kita untuk dengan menyajikan satu cahaya yang paling menarik. Dia katakan supaya mereka boleh menyimpan harta mereka di sini dan di dunia. Tetapkan kasih sayang mereka kepada perkara duniawi. Ini dalam nasihat penatelayanan dalam buku yang bakal kita akan baca. Mengingatkan kita tentang plan strategi setan untuk kita mengekalkan hati, kemahuan kita dalam dunia ini. Dan Tuhan mengingatkan kita agar di dalam setiap plan kita harus mau mengalahkan plan setan. Setan membentangkan rencananya kepada Yesus. Matius 4 ayat 8, iblis membawa pula Yesus ke atas gunung yang amat tinggi lalu menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia serta kemuliaannya. Kata iblis kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Ini plan strategi Tuhan. Spiritual Gifts, volume 2, halaman 242. Ini plan Tuhan. Saya melihat ini adalah rencana Tuhan bahwa kekayaan ini harus digunakan dengan betul dan diagihkan. Yang pertama, untuk memberkati yang memerlukan. Dan yang kedua, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Dan hamba Tuhan Ellen White mengatakan, saya melihat bahwa jika manusia mengasihi kekayaan mereka lebih daripada sesama manusia, lebih daripada Tuhan atau kebenaran firman-Nya, dan hati mereka tertumpu kepada kekayaan mereka, mereka tidak dapat memperoleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena mereka ditenggelami oleh kekayaan dunia. Ada dua plan. Yang mana satu yang kita mau langgan? Mana satu yang kita mau subscribe? Yang pertama, plan manakah yang Anda akan langgan dalam pengagihan keuangan harta Anda? Dan hal ini Yesus Kristus membangkitkan satu isu yang penting memerlukan perhatian individu dalam keputusan pertama kita tentang plan yang harus kita ikut. Karena Yesus mengatakan, mengingatkan kita, di mana hati, karena di mana hartamu terkumpul, disitulah tertumpu. Di mana letaknya hati Anda, hati kita? Hanya ada dua tempat di mana kita boleh meninggalkan hati kita, dan ia terletak pada dua plan seperti yang dibentangkan oleh Satan, iblis, atau Yesus Kristus. Plan mana yang kita mau subscribe? Plan mana yang kita mau ambil? Melabur pada perkara dunia, tetapi mungkin dia hilang dalam sementara waktu sahaja. Perkara duniawi bersifat fana dan sementara. Sumber kebimbangan dan keresahan. Fokus hanya pada wang. Ini kekayaan dunia. Pesaing yang hebat dengan Tuhan. Melabur di bawah rancangan setan. Kita tidak lebih daripada orang yang tidak percaya. Ini Tuhan ingatkan kepada kita. Adakah dunia mempunyai tempat di hati Anda? 1 Yohanes 2:15 mengatakan, jangan kasihi dunia atau sesuatu di dalamnya. Jika seorang mengasihi dunia ini, maka kasih terhadap Bapa tidak ada di dalam dirinya. Dan Rasul Paulus mengingatkan, cinta akan uang. Uang itu tidak ada masalah. Uang itu bukan masalah pada kita. Tapi cinta akan uang punca segala kejahatan. Paulus mengingatkan, karena sesetengah orang memburu uang dengan begitu tamak sampai tersesat pada iman dan akhirnya menanggung berbagai-bagai kesengsaraan jiwa. Oleh karena dengan cinta akan uang dan bukan cinta pada Tuhan. Richard Haverson mengatakan, uang adalah indeks yang tepat pada karakter sebenar seseorang. Di seluruh kitab suci terdapat hubungan yang rapat di antara perkembangan, the character development, dengan cara mereka mengendalikan uang mereka. Pertanyaan, di mana kita mau melabur? Melabur di bawah rancangan Tuhan
God's plan, satu pelaburan yang selamat. Melabur dalam kehidupan orang-orang yang menjadi tujuan Kristus datang untuk selamatkan mereka. Melabur oleh hanya orang yang kita boleh bawa ke surga dan oleh itu dia kekal abadi. Apabila kita melabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk kedatangan Tuhan. Melabur dengan Tuhan, kita perlukan iman. To give the first, dia required faith. Memerlukan iman. Orang yang demikian adalah orang yang beriman. Ini adalah pelan Tuhan bagi kita. Pelan Tuhan untuk meninggalkan legasi, meletakkan hati dan harta. Kita dibawa pelan Tuhan adalah meninggalkan legasi. Apa legasi itu? Legasi adalah pelan atau penyataan kekal melalui wasiat. Ini juga ada satu department, Pastor Justin, tentang siapa kita. Nilai dan matlamat utama dalam keluarga kita. Wasiat untuk keluarga. Wasiat untuk pekerjaan Tuhan. Wasiat untuk gereja. Dan bukan semua harta yang kita ada, kita mau ambil semua. Karena kita mau pelan legasi. Wasiat mau ditunjukkan. Kita meninggalkan legasi karena persoalannya, siapa saya? Saya atau siapa kita? Kita adalah pengikut Kristus, Yesus Kristus. Seorang yang beriman. Apa nilai kita? Nilai kita ialah kerajaan surga. Yesus sudah berikan nyawanya karena nilai kita dengan kerajaan surga. Kasih, kebenaran, kehidupan kekal. Itulah nilai kita. Dan apakah matlamat utama kita untuk keluarga kita? Matlamat ialah diselamatkan di dalam kerajaan Tuhan. Apa yang kita harus tinggalkan untuk tujuan Tuhan ini? Kasih, kesetiaan, pengabdian, keramahan, kebenaran, kasih, jiwa yang pengasih, murah hati, kebaikan, dan lain-lain. Sudahkah kita mempertimbangkan untuk meninggalkan legasi kita? Warisan yang terbaik yang dapat ditinggalkan oleh para orang tua, ibu bapa atau anak-anak mereka. Untuk anak-anak mereka ialah pengetahuan tentang pekerjaan yang bermanfaat dan teladan kehidupan yang diwarnai sifat-sifat suka memberi dengan teratur yang tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kehidupan yang demikian mereka menunjukkan nilai wang yang sesungguhnya. Wang itu dapat dihargai hanya atas kebaikan yang dapat didatangkannya dalam meringankan keperluan mereka sendiri dan keperluan orang lain dan dalam memajukan pekerjaan Tuhan. Ini tulisan firman Tuhan Ellen G. White. John Wesley mengatakan, apabila seorang menjadi seorang Kristen sejati, dia menjadi rajin, dia boleh dipercayai dan makmur. Dan jika orang itu sementara dia mendapat semua yang dia boleh dan menyimpan semua yang dia boleh, namun tidak memberikan semua yang dia boleh, saya mempunyai lebih banyak harapan untuk Yudas Iskariot daripada orang itu. Gereja memerlukan kebangkitan penatelayanan Kristen. Horace Bushnell mengatakan, satu lagi kebangkitan diperlukan, yaitu kebangkitan penatelayanan Kristen. Pengudusan kuasa wang gereja Tuhan. Dan apabila kebangkitan itu datang, kerajaan Tuhan akan datang dalam satu hari. Anda tidak boleh menghalangnya daripada Anda boleh menahan pasang surut lautan. Artinya, Tuhan apabila datang, kerajaan Tuhan itu datang, kita tidak dapat menghalangnya lagi. Bagaimana dengan kekayaan, harta yang kita ada? Randy Alcom, apakah Anda hidup untuk satu titik atau satu garis? Randy Alcom mengatakan masa hidup kita di bumi adalah seperti nokta atau titik. Dan dari titik kecil itu terbentang satu garis yang keluar menuju kekekalan. Jadi jika kita bijak, jika Anda bijak, apakah Anda akan hidup untuk satu titik saja atau garis yang panjang untuk keluar
dan menuju kepada kekekalan. Hamba Tuhan dalam nasihat penatelayanan buku ini yang kita bakal lancarkan untuk pembacaan, orang-orang kaya tergoda untuk menggunakan harta kekayaan mereka bagi pemanjaan diri, pemuasan nafsu makan, mempercantikkan diri, memperindah rumah mereka. Untuk tujuan-tujuan ini, orang-orang yang mengaku dirinya orang-orang Kristen tidak ragu-ragu menggunakan harta mereka dengan bebas, bahkan dengan boros. Tetapi bila diminta untuk memberi kepada perbendaharaan Tuhan, membangun pekerjaannya dan menjalankan pekerjaannya di dunia, banyak orang yang keberatan. Kita mendoakan supaya setiap anggota jemaat tidak keberatan untuk membangun pekerjaan Tuhan dengan keuangan kita. Dan sebenarnya di dalam nasihat buku penatelayanan ini, muka surat 20, Tuhan tidak bergantung pada manusia untuk memajukan pekerjaannya. Tuhan boleh menjadikan para malaikat sebagai duta kebenarannya. Tetapi kenapa kita diberi peluang oleh Tuhan? Dia mengatakan, tetapi untuk memupuk semangat kebajikan di dalam diri saya, di diri kita, Dia telah memilih manusia untuk melakukan pekerjaan ini. Sungguh luar biasa. Karena Tuhan memilih kita untuk melakukan pekerjaan ini. Sebab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Whole stewardship. Stewardship adalah keseluruhan. Bukan hanya tentang uang dan ringgit Anda. Tetapi dia merangkumi semua aspek kehidupan. Termasuklah talenta, termasuklah masa kita, termasuklah skill kita, termasuklah pengaruh kita, termasuklah harta kita, termasuklah semua yang ada. Tidak ada yang kita miliki, umat-umat Tuhan, kita tidak miliki apa-apa. Tuhan sebagai pemiliknya, dan kita hanya sebagai manajer, mengurusnya saja. Jadi dalam stewardship ini adalah dalam semua institusi pendidikan. Kita ada semua departemen di gereja, jabatan pelayanan wanita, kanak-kanak, kesehatan. Kita juga diingatkan tentang institusi pendidikan. Kita juga diingatkan dengan institusi untuk publishing ministry. Semuanya penatelayanan ini, stewardship merangkumi semuanya. Itu sebabnya dalam buku ini ada banyak perkara yang kita tidak tahu sebelumnya, kita tidak mengerti sebelumnya, dan pasti akan terjawab apabila kita membaca, meneliti, dan belajar buku nasihat bagi penatelayanan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menyerahkan diri kepada Yesus Kristus terlebih dahulu sebelum menyerahkan harta atau uang kita kepada Tuhan. Kita mau dibangunkan. Ada satu kebangkitan rohani yang perlu ada. Jadi dalam doa ada 10 hari, ada di Filipina ini, di South Philippine Union Conference, mereka mengadakan 40 hari, 40 days journey, perjalanan di dalam kerohanian. Dan ini memberikan kebangkitan rohani. Kita ada 10 hari di Sabah yang sudah diadakan. Dan ini juga akan membangkitkan kita di dalam hal-hal kerohanian. Karena gereja kita memerlukan, pelayanan kita memerlukan, perkabaran Tuhan, message, perkabaran 3 malaikat memerlukan keuangan untuk kita. Kita ada persepuluhan. Kita mengembalikan persepuluhan. Tetapi kita juga mau mengembalikan persembahan. Kita memberikan, menyerahkan persembahan kita yang dipanggil promise atau janji. Ini adalah second tithe atau persepuluhan yang kedua, yaitu di dalam Alkitab
juga mau kita menyarankan supaya kita memberikan 10% daripada pendapatan kita sebagai persembahan. Dan kita ada pemberian yang lain seperti untuk sekolah, untuk muda-mudi, untuk jabatan-jabatan yang lain yang diperlukan. Dengan demikian kita dapat melihat bagaimana perkembangan pekerjaan Tuhan akan menjadi maju dan mempercepatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Baru-baru ini kita mendengar Typhoon Odette yang melanda di Central Philippines, yang di tempat kami berada sekarang. Ada banyak rumah yang binasa, bangunan yang besar karena angin taufan yang kencang telah merosakkan. Ada gereja kita, atapnya diterbangkan oleh angin. Dan ada banyak orang yang tidak punya rumah sekarang ini. Mereka memerlukan bantuan. Gereja kita melalui ADRA, melalui kebajikan, melalui Adventist Ministry, pelayanan masyarakat kita telah menghulurkan bantuan kepada mereka mangsa yang dilanda oleh Typhoon Odette baru-baru ini. Dan ada ramai lagi orang yang memerlukan. Itu sebabnya dalam Council on Stewardship, buku nasihat penatelayanan ini memberi kita kesedaran bahwa uang yang kita ada harus kita satukan, kumpulkan, selain dari persepuluhan, selain dari persembahan yang kita sudah mau tentukan berapa persen untuk pekerjaan Tuhan. Sebagai contoh, University Spicer Memorial College di India, dia terbangun hasil dari persembahan Sabat ke-13. Ada banyak perkara yang kita tidak tahu, hanya memberikan persembahan di gereja, persembahan Sabat ke-13. Tapi mari kita lihat lebih jauh, kemana persembahan kita, kemana uang kita pergi, membantu pekerjaan Tuhan, memperbesarkan classroom atau bangunan sekolah-sekolah di seluruh dunia, university di seluruh dunia, hasil dari uang yang kita satukan untuk dikirim kepada mission, kepada union, division, dan general conference. Selama ini mungkin kita tidak pernah tahu kemana uang kita pergi. Tapi di dalam sistem, salah satu sistem yang ada di dalam pendidikan, kita membantu pendidikan melalui persembahan. Dan ada banyak anak-anak muda kita yang telah mendapat manfaat pendidikan daripada sistem pendidikan gereja kita. Sistem pendidikan di dunia, kita kadang-kadang keliru. Tetapi sistem yang ada di dalam diwujudkan dalam gereja Seventh Adventist adalah satu pendidikan, sistem pendidikan yang teratur. Oleh karena dia mencakup untuk perkembangan daripada fisikal, mental, sosial, dan spiritual, rohani. Dan itulah sebabnya kenapa Tuhan mau menyarankan kita. Dan buku ini memberi kita saranan, memberi kita pendidikan, dan mengingatkan kita siapa kita ini. Kita adalah milik Tuhan. Dan kenapa kita wujud? Kenapa kita dilahirkan? Karena Tuhan mempunyai rencana setiap kita. Dan kenapa Tuhan memberi tanggung jawab pada setiap kita yang mampu untuk mengurus kekayaan harta Tuhan di dunia ini adalah untuk pekerjaan Tuhan. Dan bukan untuk diri saya dan bukan untuk diri kita, tetapi untuk mau memajukan pekerjaan Tuhan agar lebih ramai orang yang mendapat mendengar perkabaran Tuhan, perkabaran 3 malaikat yang harus diberitakan kepada semua orang, kepada semua penduduk bumi ini, tidak kira bangsa, tidak kira agama, suku, dan kaum. Dan inilah matlamat, dan inilah tujuan kenapa salah satu buku tulisan Roh Nebuat yang sangat penting, yang harus setiap anggota gereja, setiap keluarga mengambil masa, dan masanya tepat sekali bagi kita untuk memulakan, karena tidak ada yang terlambat bagi kita. Dan tahun ini kita mulakan, bulan ini kita mulakan pembacaan buku nasihat bagi sidang, Councils on Stewardship. Jangan lepaskan peluang ini, mengambil masa setiap hari membaca tulisan
daripada message daripada Tuhan melalui hambanya Ellen White. Kiranya Tuhan memberkati setiap satu kita. Sementara kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, sebelum kita menyerahkan harta atau uang kita kepada Tuhan dengan dasar penatalayanan untuk Tuhan demi pekerjaannya di dunia ini, sehingga kedatangan Yesus akan kita sama-sama nantikan, supaya apabila dia datang, kita akan bersama dengan dia di dalam dunia yang kekal nanti, yang tidak ada penghujungnya, dan kita akan tinggal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.